Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang baru saja bergabung di channel YouTube ini, silakan klik tombol subscribe-nya dulu. Karena insya Allah kita akan banyak mengundang narasumber yang luar biasa yang hadir di channel YouTube ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Alfian wabarakatuh. Rendra, Masya Allah. Udah liburan kemana aja nih selama Masya Allah, Lebaran nih? Makassar, Jogja, besok Bogor. Wah, besok langsung Bogor. Masya Nanti Allah. sore. Nanti, waduh. Untung kita culik langsung ke sini nih, Masya Allah. Nah, saya manggilnya Mas Om, sama aja Boleh ya, lah. boleh ya. Jadi begini, Om ya. Jadi kita hari ini mungkin akan lebih banyak bahas tentang masalah properti syariah nih, Om. Masya Allah. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah syariah ini kan apa sih bedanya properti syariah? Ya kalau kita ngomong syariah ya, sebelum kita masuk ke income untuk bisa mendapatkan syariah tadi, apa sebenarnya beda properti syariah sama properti non syariah nih atau konvensional? Waduh, langsung ini ya. Langsung aja kita ke sana nih. Jadi kalau ngomongin syariah itu kan bukan hanya label ya Kang ya. Jadi lebih banyak sebenarnya adalah kewajiban. Kita mau properti apapun, mau jualan apapun ya tentunya harus sesuai dengan syariah. Nggak perlu dilabelin syariah ya harus syariah. Harus ya. Makanya syariah itu apa sih definisinya? Berarti kan aturan yang Allah berikan untuk mengatur manusia dari sang pembuat aturan ini. Nah, dalam Islam itu kan memang ya jual beli, sewa menyewa, utang piutang itu kan ada aturannya, ada fikihnya. Ya. Ya, yang mana sebenarnya bedanya apa sih yang tadi kan menjawab dengan properti konvensional lah kalau kita bilang gitu ya. Berarti semuanya dari segi permodalan, dari segi transaksi, ya akad-akad itu memang harus sesuai dengan aturannya sang pencipta. Itu aja sih bedanya. Itu bedanya ya. Iya. Nah, untuk kalau misalnya konvensional nih Om, kan nanti konvensional ada unsur ribanya nih. Nah, orang bingung nih Om membedakan. Oh, berarti konvensional ada ribanya, berarti kalau syariah nggak ada ribanya. Ada yang komplain nih, perasaan syariah sama aja, perasaan syariah kok lebih bengkak dan lain sebagainya. Oke. Gimana Om tanggapannya? Ini biar kita tegaskan dulu nih. Makanya memang paling mudah tuh harus kita tahu definisi dulu. Riba itu apa? Jadi kalau kita nggak tahu definisinya, ganti nama produknya udah bingung tuh. Iya. Udah bingung ini riba atau enggak, itu jadi bingung. Jadi memang harus tahu definisinya, sehingga apa? Sehingga nggak mudah ketika ganti produk itu, oh ini riba atau enggak, itu nggak bingung. Nah, memang kalau kita mau ngomongin properti yang konven itu, memang kebanyakan akad-akadnya kalau kita cek, memang akad-akadnya banyak yang mengandung unsur riba itu, ya. Dan tidak semua produk bank itu mengandung unsur riba ya. Kita transaksi transfer tidak. Ya, tapi kalau memang akadnya itu biasanya KPR, ya terutama KPR yang memang konven itu kebanyakan memang ada ribanya, gitu. Nah, sedangkan memang sekarang banyak alternatif nih selain ada namanya KPR syariah. KPR syariah pun pembagiannya itu ada yang memang langsung ke developer, ada yang masih menggunakan lembaga perbankan atau mungkin lembaga-lembaga yang selain bank. Sebenarnya sudah banyak sih lembaga-lembaga non-bank sendiri yang memang sudah menyediakan akad-akad kredit tapi yang memang tidak ada ribanya. Ya, yang perlu digarisbawain, kredit itu kan boleh. Sebenarnya dalam Islam tuh boleh, tapi yang nggak boleh itu ketika ada unsur ribanya. Nah, memang akhirnya kalau ngomongin properti, transaksi ya, khususnya transaksi, akhirnya dibagi banyak banget tuh. Ada kalau transaksi, ada yang memang langsung ke developer, ada yang memang konven, ada yang memang menggunakan lembaga keuangan syariah, ada yang memang ke lembaga bank syariah. Nah, banyak kan juga lembaga mohon maaf ya, bank banyak juga yang akhirnya cuma label syariah aja. Label syariah itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita bedah akad-akadnya masih konven, tapi labelnya syariah, sehingga akhirnya masyarakat juga bingung nih, kayaknya pakai bank syariah atau pakai lembaga keuangan syariah
sama aja nih. Nah, itu akhirnya jadi seperti itu. Makanya memang kita harus lebih cerdas ya ketika ngomongin tentang riba dan lain sebagainya. Paham dulu definisi riba itu seperti apa. Sebenarnya kan tambahan ketika ada utang piutang. Nah, akad utang piutang sendiri itu sebenarnya bukan akad bisnis sebenarnya kan. Kalau dalam Islam itu kan akad bagi menjadi dua besar tuh. Tijaroh ya sama tabaru. Tijaroh itu berarti memang akad yang komersil tadi, jual beli, sewa menyewa, ya kan. Utang piutang masuknya tabaru, wakaf, sedekah, infak, zakat itu tabaru. Nah, akad-akad tabaru itu memang ya kita itu nggak dapat untung dari situ, tapi dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya tabaru. Tapi nggak boleh dapat untung di situ. Kalau dapat untung malah dapat riba tadi. Utang piutang kok minta keuntungan, malah jadi seperti itu. Nah, kenapa masyarakat sekarang banyak yang akhirnya menyamakan syariah sama-sama aja, terutama kemarin sempat juga ada peer-to-peer lending syariah lagi ya sekarang lagi proses lah ya kan, ternyata juga sama aja. Nah, ini juga memang kita harus luruskan, label syariah itu belum tentu juga syariah, malah kadang double tuh dosanya. Ngaku-ngaku syariah tapi belum syariah. Itu sih Kang, mungkin memang untuk syariah ini kenapa lagi booming, mungkin orang ngelihatnya pasar ya. Iya. Pasarnya kalau di survei, saya punya sahabat juga orang ex-bank, mantan dirut juga, memang ketika di survei ya, apalagi di Indonesia ya, masyarakat Indonesia itu dari 10 ya, ketika ada yang syariah sama nggak syariah, mereka akan memilih yang syariah. Syariah. Jadi secara pasar itu ya 10 banding 3 orang, 7 orang menginginkan produk-produk syariah. Secara pasar gede sih ya, Indonesia 230 juta rakyat Indonesia. Oke Om, saya potong bentar. Siap. Nah, berarti ini kan kita sudah mulai pintar, masyarakat juga harus pintar nih untuk membedakan mana syariah yang benar-benar, mana syariah yang ternyata mau nggak mau harus belajar ya. Di dalamnya ternyata tidak sesyariah yang kita bayangin.